Haleluya. Saya tidak tahu secara persisnya, tapi mari kita belajar firman Tuhan. Filipi 1 ayat yang ke-21 sampai 24. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 24. Kita belajar kembali membuka hati kita. Ya, sudah ada yang hafal ayatnya. Kita semua mungkin sudah mengerti maksudnya, tetapi banyak hal kita belum menghidupinya, termasuk saya. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu untuk saya duluan. Kalau Tuhan istilahnya ingatkan untuk bawakan ini, firman itu bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk saya, untuk keluarga saya, untuk jemaat pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita lihat Filipi 1 ayat 21. Firman ini disampaikan oleh hambanya, hamba besar Rasul Paulus waktu dia di penjara di Roma. Di dalam dia di layar ke Roma gitu ya. Nah, jadi disampaikan kepada jemaat Filipi. Kalau judul perikopnya kesaksian Paulus dalam penjara. Tetapi ayat di atas dan sebelumnya itu firman Tuhan. Terlalu banyak kebenaran nanti yang kita dapatkan. Itu pun dengan 3 ayat ini juga sudah cukup banyak. Ayat 21 berkata demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia saat ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Maksudnya Paulus ini mau milih mati atau hidup, dia pun bingung untuk menentukan. Terserah bagi Tuhan. Begitu ya. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Kata Paulus waktu itu. Apakah karena dia sudah di penjara, sudah tua, sudah merasa dia memang waktunya, begitu ya. Bagi kita kira-kira berani enggak ngomong ayat ini, kalimat ini ya. Masih muda Pak, masih ada tanggungan gitu ya. Masih ada rencana ke depan. Itu enggak masalah gitu ya. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kata Paulus. Artinya untuk melayani jemaat. Begitu ya. Haleluya. Kita masih hidup saat ini, amin. Ya, satu sisi kita prihatin, turut berduka buat saudara kita di daerah lain yang mengalami bencana. Sepertinya bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, bencana itu kok selalu ada. Ya toh? Nah, yang kena itu tidak pilih-pilih, maksudnya yang kena musibah yang tua saja, karena ini tidak produktif gitu ya. Tapi tidak dari bayi sampai tua ya kena juga. Ya, kiranya Tuhan tolong mereka. Kalau kenal, tahu, kita doakan mereka. Ya, haleluya. Tapi kita bersyukur kalau kita hari ini masih hidup. Sadar enggak Bapak Ibu? Cara ngetesnya kalau kita hidup sekarang ini bagaimana? Coba dijiwit. Nah, coba Pak dijiwit. Soalnya kalau dijiwit gitu enggak terasa, siapa tahu dia hidup padahal sudah mati. Oh sorry. Coba masih ada rasa sakit. Nah, sadar bahwa kita masih hidup. Ada yang terlalu sakit dicubit, itu jangan kebanteran, jangan terlalu kuat begitu ya. Hanya merasakan saja, itu intermezzo. Haleluya. Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan ini ada orang, ya, dalam menjalani kehidupan ini ada orang takut mati, juga takut hidup. Kira-kira orang seperti ini apa Pak? Nah, takut mati juga takut hidup. Kalau ini dalam konteks orang Kristen, ini tidak beriman ini. Ya, kalau dia orang Kristen ya. Ya memang sih Kristen, memang artinya sih pengikut Kristus ya. Tapi belum tentu orang Kristen itu murid Tuhan yang sungguh-sungguh. Belum tentu anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Walaupun level Kristen, KTP-nya Kristen kan gitu ya. Sehingga orang itu bisa. Takut mati, takut hidup. Pilih mana? Iki orang. Ada orang seperti itu kira-kira ya. Tidak beriman. Ya. Ada orang ya juga takut mati. Oh sorry, saya ulangi dulu.
tidak takut mati. Wah, ini lebih luar biasa. Ada orang tidak takut mati. Tetapi dia takut hidup. Tidak takut mati, tapi dia takut hidup. Orang model gini kayak apa? Kayaknya orang putus asa ya. Wis, lebih baik dah mati aja. Tidak takut mati, lebih baik mati. Karena dia takut menghadapi hidup ini. Tidak takut mati, tapi takut hidup. Putus asa mungkin gitu ya. Nah, biasanya orang tua ada. Ibu saya kalau bertelepon kadang-kadang karena emosinya mungkin. Saya minta ini, saya terjemahkannya. Saya minta aja dipanggil Tuhan. Ya boleh-boleh aja minta sama Tuhan. Tuhan panggil aku. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak kan belum tentu. Saya tanya, loh kenapa minta seperti itu? Tentu kan ada alasannya. Terlalu susahnya hidup ini. Terlalu sakitnya hidup ini. Semua badan saya sakit gitu ya. Kalau sudah memang orang tua badannya semua sakit. Nah kalau tidak beriman berharap kepada Tuhan minta mati. Mau jadi begitu ya. Jadi tidak takut lagi mati. Minta mati sisan gitu ya. Tidak takut mati. Dia takut hidup. Lebih baik mati saja. Begitu ya. Nah kiranya kita tidak ada yang putus asa di sini kan gitu ya. Ya jangan ada yang putus asa. Jangan ada berkata, karena susahnya hidup ini, karena sulitnya hidup ini, karena banyaknya tantangan hidup itu, saya lebih baik mati saja. Jangan dulu. Jangan diteruskan. Mendahului kehendak Tuhan bunuh diri. Kan gitu ya. Jangan. Ini intermezzo saja Bapak Ibu. Nah sebaliknya ada orang, yaitu dia takut mati. Takut mati. Tetapi dia tidak takut hidup. Nah, takut mati. Tetapi dia tidak takut hidup. Apapun yang terjadi, saya tidak takut hidup. Tidak takut hidup, tapi takut mati. Kira-kira orang seperti ini apa? Ini dalam konteks orang Kristen ya. Mungkin belum siap untuk dipanggil Tuhan. Dia takut mati. Nah itu tadi mungkin ada alasannya. Saya belum menikah. Saya masih punya cita-cita begitu ya. Saya belum punya cucu begitu ya. Nah, banyak alasan. Dah, sedikit intermezzo saja. Nah, mungkin orang ini belum siap. Bagi kita sih siap atau tidak siap, siap. Nah, itu kan tidak ada pilihan kan begitu ya. Ya kita harus selalu siap begitu ya. Nah, yang keempat ini. Dia tidak takut mati, juga tidak takut hidup. Tidak takut mati, juga tidak takut hidup. Kenapa? Tentu karena Kristus ada di dalam orang itu. Contohnya adalah Rasul Paulus. Sehingga dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia tidak takut mati, juga tidak takut hidup. Memang kalau dalam hal memilih, dia pun berkata, dia tidak bisa memilih. Dikatakan di sini, aku tidak tahu. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Kalau keinginan Paulus ya. Tetapi karena kehendak Tuhan dikatakan, tetapi lebih perlu aku tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, sekiranya kita punya ciri yang keempat ini. Tidak takut mati, tidak takut hidup. Jadilah kehendakmu Tuhan. Karena memang kita tidak bisa menentukan. Karena hidup itu, mati hidup itu adalah kedaulatan Tuhan. Mohon maaf, ini bukan pelayanan duka memang. Bukan pelayanan penghiburan. Ya. Tetapi yang kebenaran yang kita mau terima, bahwa dari pernyataan Rasul Paulus ini berkata begini, karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Di sini ada dua pengertian. Yang pertama, hidup berarti kesempatan untuk melayani. Hidup ini suatu kesempatan untuk melayani Kristus. Setuju?
Ya, soal penafsirannya mungkin tidak tepat atau bagaimana, tapi pernyataan ini kita percaya bahwa hidup ini kesempatan untuk kita melayani Kristus. Haleluya. Sudahkah kita melayani Kristus? Halo? Dijawab. Sudahkah kita melayani Kristus? Amin. Sudahkah kita sungguh-sungguh melayani Kristus? Amin. Sudahkah seluruh kehidupan kita pakai untuk melayani Kristus? Belum. Sudah atau amin? Ya, itu jawaban dari hati kita masing-masing. Haleluya. Kita bersyukur, berarti kalau kita masih hidup ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melayani Kristus. Ya. Karena memang kalau sudah dipanggil oleh Tuhan pulang, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Justru ketika kita hidup saat ini, kita memberi yang terbaik, melayani dengan yang cara yang terbaik. Lalu yang kedua, hidup ini berarti untuk kita bekerja memberi buah. Ya, memberi buah. Kalau sudah melayani Kristus, kan bisa memberi buah. Ya, ini ibarat mata uang aja, dua sisi gitu ya. Hidup ini berarti kesempatan untuk melayani. Yang kedua, hidup ini berarti bekerja memberi buah. Haleluya. Dikatakan di dalam Yohanes 15, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yang setuju katakan amin. Meminta kepada Bapa. Biasanya kita meminta, memohon, lalu kita percaya dan berharap terus kepada Tuhan. Tidak salah. Meminta lalu percaya, berharap terus kepada Tuhan. Tidak salah. Maka pagi hari ini ada satu hal perkara yang kita harus tambahkan di pemahaman kita dan yang harus kita lakukan, yaitu kita harus berbuah. Maka apa yang kita minta kepada Bapa diberikannya kepada kita. Itu ayat ini. Jadi supaya tidak berhenti meminta, percaya berharap terus gitu ya. Tidak melakukan apa-apa. Nah, ayat ini harus juga berbuah. Ini harus kita kerjakan. Karena saya percaya melihat di sini, memang usia jemaat ini, gereja lokal ini mungkin 3 tahun lebih ya Pak Neng. Tapi karena kita ini saya lihat sudah lama ikut Tuhan. Sudah melayani, sudah dibaptis. Jadi bagi kita, dan yang saya lihat bukan lagi jemaat yang baru. Andai kata diberi makanan keras, sepertinya sudah bisa mengunyah gitu ya. Kalau diberi makanan keras, muntah sakit perut kayak enggak. Itu mungkin yang enggak kuat mungkin. Tapi karena di sini orang kuat. Artinya dikasih makanan keras, maksudnya tegas gitu ya. Oleh firman Tuhan, enggak ada yang tersinggung, enggak ada yang sakit hati, begitu ya. Halo, amin. Nah, jadi karena kita pun berusaha menyampaikan firman. Memang agak tegas. Nah, seperti cuma pengkalimatan kadang-kadang kita seakan-akan tekankan gitu ya. Nah, tapi ini ayat. Halo Bapak Ibu, kita belajar satu. Jadi kalau kita meminta, tidak cukup hanya percaya dan berharap saja. Tapi kita harus juga berbuah. Haleluya. Amin. Nah sekarang yang kita pikirkan, kita kan sudah ada di akhir bulan November. Sudah mengakhiri tahun ini. Coba kita belajar merenungkan sejenak. Kita sudah banyak berdoa. Berharap kepada Tuhan selama ini. Apakah memang karena kita lupa atau tidak mengerti? Dan semua yang kita doakan itu dengan iman dan pengharapan. Sudah terkabul semuanya? Atau bagaimana? Ya. Atau tidak meminta? Wis tidak apa-apa. Gelundung aja, mengalir aja. Wis tidak apa-apa, terserah Tuhan dah. Tuhan tahu kan hidup saya ini apa yang Tuhan butuhkan. Ya Tuhan mau kasih ya kasih. Kalau Tuhan enggak, mana yang terbaik. Terserah dah bagi Tuhan. Enggak doa, enggak berharap. Jadi pasrah dalam arti ya pasrah bongkoan, pasrah tidak percaya begitu ya.
Nah, tidak seperti itu. Ya. Kenapa kita yang percaya ini harus meminta, ya, dan berharap, karena di situ Tuhan tunggu satu keintiman kita, keakraban kita, komunikasi kita kepada Tuhan. Bukan Tuhan tidak tahu kebutuhan kita. Bukan Tuhan tidak tahu apa yang perlu untuk kita. Dari A sampai Z. Tuhan tahu kan. Tapi disuruh oleh Tuhan untuk berdoa, percaya dan berharap kan. Supaya apa? Kita mendekat kepada Tuhan. Kita bangun keintiman dengan Tuhan. Ya. Karena memang Tuhan itu sumber. Kita mau dekat dengan Dia. Maka kita berdoa, berharap, percaya kepada Tuhan. Tapi satu perkara pada pagi hari ini. Mari kita mau berbuah. Hidup memberi buah. Haleluya. 3 tahun. Ya, kalau secara kejemaatan. Tapi kita sudah lama ikut Tuhan. Gitu ya. Mari kita pikirkan, renungkan. Supaya setiap firman kebenaran itu kita hidupi dalam arti ada tindakan. Ada perbuatan. Ada yang kita keluarkan. Ada yang kita buahkan. Begitu ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita koreksi diri kita di akhir tahun ini. Nanti ke depan kita ketika diingatkan oleh firman ini, kita mau lakukannya. Haleluya. Nah firman Tuhan mengajar kita untuk dapat berbuah, tahu ya tentang pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar. Kita sudah tahu ini. Tak usah dibaca pun sudah tahu tentang pokok anggur yang benar. Tetapi di situ ada satu perkataan Tuhan dalam penjelasan pokok anggur yang benar ini. Mari kita melihat, walaupun mengulanginya, tapi mari kita perhatikan baik-baik, kita renungkan. Ya. Di dalam Yohanes 15 dikatakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Satu perkara dalam ayat ini. Jadi kalau sudah berbuah dibersihkan supaya semakin berbuah lebat, begitu ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bagi kita yang selalu menerima firman, percaya firman. Firman itu juga bermanfaat, berguna untuk menguduskan, membersihkan kehidupan kita. Karena diingatkan dosa kita, lalu dosa itu kita buang. Diingatkan kelemahan kita, kita berubah, kita bertobat. Kan begitu ya. Jadi firman itu mengingatkan kita. Kadang memang manusia ini kalau dinasihati langsung person to the person gini, tersinggung begitu ya. Gampang tersinggung. Lebih parah memang, lewat mimbar aja tidak ngomong secara pribadi, tidak face to face gitu, diingatkan, itu pun masih banyak yang tersinggung. Rasanya saya ditembak katanya gitu ya. Kok saya dituduh. Loh kok kesalahan saya diingatkan di mimbar. Padahal si hamba Tuhan tidak ngerti itu masalahnya, dosanya. Tersinggung sendiri, perasaannya sendiri gitu loh. Ada aja orang gitu ya. Nah, tapi bagaimana lagi? Mungkin kita ini kalau ngomong person to person, menjaga pribadi gitu ya. Tapi kalau sudah buka ayat, tahu enggak tahu kesalahan kita, tapi kalau sudah Tuhan berfirman, enggak usah emosi, enggak usah baper, enggak usah menolak, enggak usah berontak. Tuhan, tolong aku. Itu firman. Aku mau berubah. Haleluya. Begitu ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oke, jadi caranya sudah tahu, tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya tinggal di dalam kita. Satu. Sorry, kita mengoreksi diri. Saya pun mengoreksi diri. Betul enggak? Ketika kita dengar firman,
tinggal enggak di dalam hati kita? Ya itu tuh. Karena di situ penyebabnya. Kalau dengar begitu keluar dari pintu kita sudah lupa. Nah, ada baiknya memang firman minggu ini dihidupi minggu ini. Minggu depan ada firman yang baru dihidupi lagi, dikerjakan, dilakukan, dibuahkan. Ya begitu ya. Nah, seharusnya seperti itu. Ada baiknya di YouTube. Jadi didengarkan lagi, kita renungkan lagi. Tidak usah banyak-banyak sebenarnya kita menerima kebenaran. Jadi firman minggu ini kita hidupi. Kalau terlalu banyak, satu pun tidak lakukan, untuk apa? Kita ini kan banyak di grup ya. Grup orang Kristen, grup pelayanan. Wih, satu grup itu menyampaikan banyak firman, renungan. Sorry, saya bukan tidak suka firman. Tapi kan itu semua masing-masing menyampaikan kebenaran memang, kebenaran. Tapi sorry, berapa kebenaran yang bisa kita kerjakan dalam satu minggu? Nah, jangan banyak-banyak. Tapi dihidupi, dikerjakan, begitu ya. Nah, bolehlah baca lewat. Saya bukan antipati dengan itu, enggak. Intinya banyak sekali yang disampaikan. Terlalu doyan juga ngirim renungan, begitu ya. Dalam satu hari dia 3 kali sehari ngirim renungan di grupnya sendiri gitu ya. Lama ini 3 kali pagi siang sore, maksudnya kita makan pagi siang malam gitu ya. Dari satu orang loh ya. Saya langsung mikir, orang ini hanya ngirim tok ta. Dan itu pun diteruskan kan gitu ya. Ya bukannya dari perenungannya dia, diteruskan saja. Loh, saya diberkati, lalu ketika saya diberkati saya bagikan. Oke, tidak salah di situ. Tapi kembali kepada kita, dengan begitu banyak grup, begitu banyak renungan yang kita terima, kita baca. Ya, Bapak Ibu, adakah yang kita kerjakan, yang kita hidupi? Itu yang menjadi pertanyaannya sebenarnya. Maka ketika kita terima firman, apakah firman itu tinggal dalam hati kita? Kita menghidupi firman. Nah, mari kita koreksi diri kita. Ini jelas untuk dapat berbuah, yaitu kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kita. Firman-Nya tinggal di dalam kita. Kalau itu berupa nasihat, kita berubah. Tidak berupa perintah untuk dikerjakan, kita lakukan perintah. Apa yang Tuhan firmankan, maka hidup kita pasti bisa berubah. Dan ketika firman itu masuk, merasuk, memenuhi kehidupan kita, firman ini membersihkan kehidupan kita, maka kita akan semakin berbuah lebat, berbuah. Cek saya. Nah, yang kedua, kita tahu juga perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, penabur di situ ada 4 jenis tanah. Karena ini sifatnya mengulang, tapi yang saya mau Bapak Ibu, mari kita renungkan, kita terima kebenaran untuk kita hidupi. Kalau hanya sekedar tahu 4 tanah lalu artinya ini boleh-boleh aja. Tapi yang penting di situ tanah yang subur. Nah, gitu ya. Yang keempat, dalam perumpamaan itu tanah yang subur. Nah, artinya yang Yesus maksudkan di situ adalah orang yang menerima, mendengar firman, mengerti. Ya, tentu tidak sampai di situ. Mengerti, menerima firman yang dia dengar, yang dia mengerti, diterima dalam hatinya. Banyak orang pintar loh. Mengerti firman, didengarkan, ngerti. Bahkan dari penafsiran bisa. Dari sisi manapun sudah tahu. Tetapi kita harus menerima, ya ini firman-Mu ya Tuhan. Lalu dikerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sederhana bukan? Sederhana sebenarnya penjelasannya. Untuk kita bisa berbuah, kita harus seperti tanah yang subur. Ya, siap ditaburi oleh firman, benih firman Tuhan. Supaya itu bertumbuh. Respon kita adalah mendengar, mengerti, ya, menerima, dan melakukan setiap firman yang kita dengarkan. Amin. Haleluya. Nanti dibaca di rumah. Kalau ada yang nanti minta, saya share. Tidak apa-apa. Karena cukup banyak, panjang ayat-ayat itu. Tapi intinya kita sudah tahu.
karena firman ini ya diingatkan kembali kepada kita. Bukan sekedar untuk menjelaskan terlalu banyak hal karena kita sudah tahu hal itu. Tetapi apakah memang kita sudah ya mengerti yang menjadi pokoknya sehingga supaya kita dapat berbuah. Ya. Yang pertama tadi, mari kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan firman-Nya tinggal di dalam kita. Selanjutnya diteruskan yang kedua ini. Kita meresponi firman yang kita dengarkan yaitu dengan mengerti. Kalau belum mengerti, cari pengertian. Ya. Sekarang kita ditolong Google. Mbah Google ini bisa. Ya. Kadang-kadang apa arti ayat ini? Apa arti ini? Keluar. Soal nanti karena banyaknya penjelasan ya pilih yang benar. Karena terlalu banyak juga di situ dimasukkan banyak para ahli, para yang tahu begitu ya. Ya saya suka-sukanya begitu ya menurut dia. Tapi kita minimal dibantu dan bisa mencari kebenaran. Yang lebih tepat yang mana begitu ya untuk kita pahami. Nah kita sudah dibantu sebenarnya gitu ya. Yang penting lebih dari itu kita menerima firman itu dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah sekarang pun kita akan melihat buah yang dihasilkan. Ini pun sebenarnya hal yang biasa dan sederhana kita dengarkan. Tapi pada pagi hari ini saya mau mengajak kita. Apakah benar-benar kita sudah berbuah? Firman Tuhan berkata mengingatkan kita pada pagi hari ini. Yang pertama yang harus kita hasilkan adalah buah pertobatan kita. Hamba Tuhan, perlu tidak bertobat? Ya perlu, saya ini perlu bertobat. Kita semua perlu. Kan begitu ya. Perlu bertobat. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Di Kisah Rasul 26 ayat 20 berkata, tetapi mula-mula aku memberikan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Nah, jadi kita pun harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Yang membunuh tidak membunuh jelas sudah bertobat. Yang suka bohong dan tidak berbohong lagi dia bertobat, berubah kan begitu ya. Apalagi perbuatan-perbuatan kita berubah begitu ya. Saya coba mengintip begitu ya. Kata bertobat itu artinya begini, Bapak Ibu dengarkan saja. Tidak ada. Bertobat adalah mengalami perubahan, yaitu perubahan pikiran yang menghasilkan penyesalan. Ada banyak definisi pertobatan gitu ya. Jadi bertobat itu adalah mengalami perubahan pikiran yang menghasilkan penyesalan. Juga mengalihkan tujuan hidup kita kepada Allah. Bertobat. Dulu hidup kita amburadul. Dulu hidup kita bukan kepada Tuhan. Fokus kita dulu bukan Tuhan. Fokus kita dulu mungkin uang. Fokus kita mungkin dulu jabatan. Fokus kita dulu banyak hal. Tidak sungguh-sungguh itu untuk Tuhan. Jadi ya fokusnya tidak Tuhan, begitu ya. Masih untuk diri sendiri. Masih untuk suatu hal yang dibanggakan, begitu ya. Tetapi kalau kita bertobat, mengalihkan tujuan hidup kita kepada Allah dan kerajaannya. Begitu ya. Itu dari yang saya kutip begitu ya Bapak. Tetapi di dalam Kisah 14 ayat 15 berkata begini. Ini juga merupakan arti bertobat. Kisah 14 ayat 15. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup. Bertobat itu adalah meninggalkan perbuatan sia-sia dan berbalik kepada Allah. Kepada Allah yang hidup tentunya. Yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya.
perbuatan sia-sia ini mengacu kepada waktu itu penyembahan berhala. Ya, ada berhala. Perbuatan yang sia-sia penyembahan berhala pada waktu itu. Nah, pertanyaannya untuk kita. Masihkah ada berhala dalam hidup kita hari-hari ini? Berhala modern, begitu ya. Kita tidak menyembah satu benda patung, begitu ya. Kalau dulu itu yang menjadi perbuatan yang sia-sia. Ibadah yang sia-sia, menyembah berhala. Jadi kita tidak lagi menghadap satu benda, gunung, pohon besar. Tetapi berhala di modern ini agak beralih, begitu ya. Beralih di pikiran kita, beralih di perasaan kita, beralih di motivasi kita, beralih di tujuan kehidupan kita. Nah, apa itu? Bapak Ibu tahu. Tetapi jangan ada hal-hal itu lebih tinggi di atas Tuhan. Satu. Ya. Itu hal yang penting. Tuhan harus yang lebih utama, yang pertama. Dan segala berhala yang modern ini kita harus tinggalkan. Contohnya, kalau lebih mancing tidak salah. Tapi contoh, meninggalkan ibadah, pelayanan karena mancing, kira-kira itu berhala enggak? Berhala. Arisan bisa enggak? Kumpul-kumpul sama teman, saudara, arisan ya atau apa istilah modernnya? Reuni. Nah, terima kasih Pak Nang. Boleh. Tapi kalau tinggalkan ibadah pelayanan karena reuni, kira-kira bisa enggak berhala? Ya terserah, mau enggak ya. Tapi saya hanya mengingatkan saja. Nah, itu berhala modern sekarang ini. Belum lagi HP kita ini loh Bapak Ibu. Ini hati-hati nih ya kan gitu ya. Ini juga bisa berhala apa yang di tangan kita. Nah, ini kan berhala modern sekarang kan gitu ya. Ini perbuatan sia-sia. Jadi kadang-kadang ya kalau sudah kerja sih sibuk ya kerja, lupa HP pun. Kadang ada SMS, WA begitu ya, tidak bisa terjawab karena sibuk. Ya, oke. Tapi kadang-kadang begini bablasnya. Kadang nganggur, libur. Lah, sepanjang hari ya HP toh yang dilihatin. Gak tahu sampai lupa makan, lupa mandi. Begitu ya. Lupa makan, lupa mandi karena pegang HP, lihat HP. Semua dilihatin di situ begitu ya. Lah, hati-hati. Mungkin ini belum berhala benaran, tapi kalau hati kita sudah terikat ke situ, nah itu iblis nimbrung. Terus nak, dia panggil nak lagi. Terus, ayo lagi. Itu ada di situ bonus-bonus dan sebagainya gitu ya. Loh itu menarik itu. Loh itu perlu untuk kamu. Loh nggak ada uangnya. Nggak apa-apa. Ada di situ kredit, COD-an, apalagi istilahnya bayar di belakang, bayar di muka, bayar di tengah, semacam-macam gitu ya. Tertarik. Celing. Nah, Bapak Ibu, mari kita tinggal pada Tuhan. Firman-Nya pada kita. Mari kita benar-benar serius meresponi firman Tuhan yang kita terima dan menghidupinya setiap hari. Amin. Lalu kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita ini juga berbuah, ya. Buah pertobatan. Ya, yang pertama buah pertobatan. Dan kita harus ya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Saya sedikit mau ngajak kita untuk membaca Efesus 4. Ini buka dulu. Suatu gambaran atau suatu hal yang harus memang kita kerjakan bagi kita yang di dalam Tuhan. Sebagai buah pertobatan kita, mari kita melihat Efesus 4 ayat 21. Nah, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi di sini kita harus ya
menanggalkan manusia lama dan kita harus mengenakan manusia baru. Kira-kira apa itu? Dijelaskan di dalam ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kadang-kadang untuk ngomong jujur benar itu susah. Ya, ini firman Tuhan untuk kita ya. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Anggota keluarga, anggota jemaat, anggota tubuh Kristus. Begitu ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, ini dilatih ya Bapak Ibu. Namanya dalam hidup ini kan bisa salah paham, bisa kris pendapat, bersoal jawab, mungkin di pekerjaan begitu ya. Ya, siapapun. Ya, sebelum tidur kita doa, kita selesaikan. Kalau perlu tadi kita berselisih paham, Tuhan ampuni orang yang berselisih paham. Tuhan jamah hatiku. Karena jangan sampai dibawa ke besoknya ya. Jadi selesaikan sebelum tidur gitu ya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Mencuri 100 rupiah dengan 100 juta sama enggak? Sama kan? Ya hati-hati begitu ya. Kadang-kadang gak apa-apa kok bercanda gitu ya. Ya kalau diterima, kalau enggak. Gitu ya. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Sebentar. Dikatakan orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Meso, apalagi? Ya, kotor pokoknya gitu ya. Sampah begitu ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, mengampuni kita. Haleluya. Ini kita kerjakan, kita hidupi, merupakan suatu buah pertobatan kita dari hari ke hari. Haleluya. Haleluya. Nah yang kedua buah roh, Bapak Ibu sudah tahu. Yaitu di situ ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sudah hafal? Tapi mari kita terus hidupi. Kita kerjakan, kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Dan banyak ayat-ayat yang tumpang tindih untuk menjelaskan di dalam 1 poin, 2 poin, 3 poin di dalam buah roh ini. Jadi ini yang harus terus kita kerjakan. Kita hasilkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sederhana ya Bapak Ibu. Buah roh sudah hafal ya, buah pertobatan kita sudah ngerti, tetapi mari kita semua sungguh-sungguh menghidupinya lebih lagi supaya Tuhan dipermuliakan lewat buah-buah yang keluar dari kehidupan kita. Alkitab banyak mencatat buah yang lain ya, buah pemberian ya, buah pelayanan, buah jiwa, banyak diistilah-istilahkan oleh para pengkhotbah begitu ya. Bapak Ibu semua kita hasilkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ayat terakhir sebagai peringatan untuk kita. Mari tolong dibuka Lukas 13. Lukas 13 ayat yang ke-6. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya.
Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur. Ya, ini pekerja kebun anggurnya ya. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ini peringatan untuk kita. Selagi hidup ada kesempatan. Si tuan sudah melihat, tebanglah. Tapi si pekerja ngomong, tunggu dulu tuan. Dikasih dulu pupuk. Dibangun dulu. Dinasihati dulu. Ditegur dulu. Dikasih firman dulu. Tunggu dulu Tuhan. Kesempatan untuk kita. Tapi pada akhirnya kalau tidak berbuah dikatakan baru ditebang. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang, dibuang ke dalam api. Haleluya. Mari kita koreksi diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan melihat. Tuhan mencari, Tuhan menunggu buah dari kehidupan kita. Amin.